Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 metodologi penelitian bisnis dari manajemen 19B izin memaparkan hasil diskusi kami dengan tema kerangka konseptual dan juga pengembangan hipotesis yang beranggotakan Siti Amalina Solehah 19.01.01.0065, Puji Agustina 19.01.01.0069, Dwi Setiarini 19.01.01.0070, Dia Safitri 19.01.01.0074, Abirama Arya Putra 19.01.01.0076, Nurul Aini 19.01.01.0093 dan juga Nur Baiti Fauzia 19.01.01.0096. Langsung saja yang pertama yaitu kerangka konseptual. Pengertian dari kerangka konseptual itu sendiri yaitu sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lain untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Sehingga melakukannya sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah, dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar terlebih terarah dan lebih baik lagi, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertahankan dengan benar. Model konseptual sendiri membantu Anda membuat struktur diskusi literatur. Model konseptual menjelaskan ide terkait bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel dalam model terkait satu sama lain. Diagram skematik atau skematik diagram dari model konseptual membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan yang diteorikan di antara variabel-variabel dalam model ini, sehingga mendapatkan ide yang cepat terkait bagaimana berpikir bahwa masalah manajemen dapat diselesaikan. Oleh karena itu, model konseptual sering ditunjukkan dalam bentuk diagram ini. Akan tetapi, hubungan antar variabel dapat juga ditunjukkan dengan kata-kata, baik diagram skematik dari model konseptual dan deskripsi hubungan antar variabel melalui kata-kata harus diberikan, sehingga pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan yang diteorikan. Hal ini mempermudah dan mendorong pembahasan terkait hubungan di antara variabel-variabel, sehingga menjadi hal penting bahwa model didasarkan pada teori yang baik. Selanjutnya, saya, Puji Agustina, akan menjelaskan tentang penyajian kerangka konseptual. Yang pertama, merumuskan variabel-variabel yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan mana yang tergolong variabel independen dan mana yang dependen. Pengelompokan ini tentu didasarkan pada jenis hubungannya. Yang kedua, mengkaji beberapa teori dari hasil penelitian terdahulu. Pada tahap ini, sebanyak mungkin dikaji buku-buku yang terkait dengan variabel yang telah diidentifikasi dan beberapa peneliti sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis teori dan penelitian sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menganalisis, tetapi juga membandingkannya sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang jelas. Kemudian yang keempat, memberikan kesimpulan, yaitu dengan mengungkapkan pokok-pokok pikiran yang mempresentasikan kondisi yang diamati atau merumuskan sementara kaitannya antara variabel. Hasil dari kesimpulan inilah yang nantinya dijadikan sebagai rumusan hipotesis. Agar pembaca dapat secara mudah memahami kajian berpikir dari peneliti, maka kajian berpikir itu dapat disederhanakan dengan menyajikan dalam suatu gambar yang jelas mengenai pola hubungan antara variabel. Selanjutnya ada contoh bagian penyajian kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang baik berdasarkan UMAS Sekarang 2008 antara lain, yang pertama, variabel-variabel penelitian yang akan diteliti haruslah jelas. Kemudian yang kedua, kerangka konseptual wajib menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, serta ada teori yang melandasi. Kemudian yang ketiga, kerangka konseptual perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau bagan. Selanjutnya adalah pengertian hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel atau lebih, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian.
Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal. Contohnya, manajer yang dikompensasi berdasarkan besarnya laba akan cenderung menaikkan laba perusahaan. Yang kedua, hipotesis hubungan atau relation hypothesis merupakan pernyataan tentang hubungan dua buah variabel. Hipotesis hubungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi hipotesis korelasi atau correlation hypothesis dan hipotesis penjelas atau explanatory hypothesis atau causal hypothesis. Yang selanjutnya, hipotesis korelasi atau correlation hypothesis merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang memengaruhi yang lain. Contohnya, terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. Yang terakhir, hipotesis penjelas atau explanatory hypothesis atau hipotesis causal atau causal hypothesis adalah hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. Yang dipengaruhi adalah variabel dependen dan variabel yang memengaruhi adalah variabel independen. Contohnya, perubahan laba secara positif akan berpengaruh terhadap besarnya kompensasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis berdasarkan pendekatan statistik. Hipotesis 0 ditulis dengan arah yang berlawanan dengan hipotesis alternatif. H0 A tidak lebih besar dari B dan A lebih besar daripada B. Hipotesis dapat ditulis dalam bentuk hipotesis 0 atau null hipotesis maupun hipotesis alternatif atau keduanya. Hipotesis 0 dicoba untuk ditolak atau di-reject dan hipotesis alternatif dicoba untuk diterima atau didukung. Hipotesis 0 merupakan dugaan yang menyatakan bahwa hubungan dua buah variabel adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Hipotesis alternatif yang berlawanan dengan hipotesis 0 menunjukkan terdapatnya perbedaan antara dua variabel. Yang selanjutnya yaitu hipotesis 0 biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki seperti penelitian fisika, kimia, dan lainnya yang hasilnya sudah pasti. Misalnya hipotesis bahwa tidak ada kehidupan manusia di Mars. Hasil hipotesis ini adalah hakiki dan untuk menjadikan hipotesis ini menjadi suatu teori, maka hipotesis 0 ini tidak boleh ditolak. Hipotesis akan menjadi teori selama hipotesis 0 tidak mampu ditolak. Sekali hipotesis 0 ini ditolak, yaitu ternyata ada kehidupan di Mars, maka hipotesis tidak akan menjadi teori. Oleh sebab itu, untuk penelitian semacam ini, hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis 0 atau ditolak dan diharapkan tidak mampu ditolak. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, lebih digunakan di penelitian sosial seperti penelitian akuntansi, keuangan, dan lainnya. Hipotesis ini akan menjadi teori jika banyak penelitian semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya. Berbeda dengan hipotesis penelitian hakiki, bahwa sekali hipotesis 0 ditolak, maka teori menjadi gagal. Di penelitian sosial diperlukan banyak penelitian menerima atau yang tidak menerima hipotesis alternatif untuk menyimpulkan fenomenanya. Karena tujuannya tidak menerima atau mendukung hipotesisnya, maka penelitian-penelitian sosial banyak menggunakan hipotesis alternatif. Selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. Nah, setelah kita mengidentifikasi variabel penting dalam situasi dan menetapkan hubungan antar variabel melalui pemikiran logis dalam kerangka teoritis, lalu kita berada dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang diteorikan benar-benar terbukti kebenarannya. Nah, dengan menguji hubungan tersebut secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisis kasus negatif, bisa disebut juga negative case analysis dalam penelitian kualitatif, sudah dijelaskan nanti dalam bab ini, kita akan memperoleh informasi terpercaya mengenai jenis hubungan yang eksis di antara variabel yang berlaku dalam situasi masalah. Lalu hasil pengujian tersebut memberi kita beberapa solusi mengenai apa yang dapat diubah dalam situasi yang dihadapi untuk memecahkan masalah. Lalu merumuskan pertanyaan yang dapat diuji semacam disebut penyusunan hipotesis. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait pengembangan hipotesis.
Hipotesis ini perlu dikembangkan berdasarkan teori yang relevan atau dengan penjelasan yang logis, di mana hipotesis itu perlu dikembangkan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan hipotesis yang tidak dikembangkan dengan cara tersebut merupakan hipotesis yang tidak baik karena beberapa alasan. Alasannya sebagai berikut. Jika hipotesis tidak dibangun dengan baik, dasar dari hipotesisnya itu akan selalu diperdebatkan. Mengapa begitu? Karena hal itu akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa dasar hipotesis tersebut? Bagaimana pemikiran logis dari hipotesis tersebut? Apa teori yang mendasarinya? Bagaimana dengan penelitian sebelumnya? Bahkan pertanyaan yang lebih pedas pun akan muncul ketika hipotesis itu diuji. Apa hipotesis ini turun dari langit? Kalau tidak, dari mana asalnya? Begitu. Maka dari itu kita harus membangun hipotesis tersebut dengan baik. Lalu yang kedua yaitu hipotesis itu dimaksudkan untuk dapat dibuktikan dengan fakta. Jika hipotesis tersebut dibangun dengan baik, diharapkan hipotesis tersebut mencerminkan atau mewakili dunia faktanya. Yang ketiga yaitu mengapa riset itu dilakukan? Karena riset itu dilakukan sudah dengan biaya yang mahal dan waktu yang sangat berharga. Maka dari itu diharapkan riset itu dapat menghasilkan apa yang diharapkan yang akan diujinya. Jika hipotesis itu tidak dikembangkan dengan baik, kemungkinan akan menemukan hasil dari hipotesisnya itu akan sangat kecil, dan hal tersebut akan menyia-nyiakan biaya dan waktu risetnya. Dan yang terakhir yaitu hasil dari pengujian hipotesis itu sangat sulit diterima di umum karena tidak ada penjelasan yang logis yang mampu meyakini bahwa hasil pengujian hipotesis tersebut benar-benar menjelaskan terkait fenomenanya. Baik, slide selanjutnya yaitu ada kriteria hipotesis yang baik, di mana hipotesis yang baik itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Hipotesis itu dapat dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan yang logis, atau hasil-hasil penelitian tersebut dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan untuk mengonfirmasi teori hipotesis yang dikembangkan itu dengan teori yang sudah ada. Arah dari hubungan variabel hipotesis itu dapat dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jika hipotesis itu merupakan hal yang belum pernah ada teorinya, penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis tersebut. Lalu yang kedua yaitu hipotesis itu menunjukkan maksudnya dengan jelas, di mana hal tersebut harus mendefinisikan secara operasional semua variabel dalam hipotesisnya dan diketahui secara pasti variabel independen dan variabel dependennya. Lalu yang ketiga yaitu hipotesis dapat diuji, di mana untuk itu instrumen yang harus ada itu harus dapat dikembangkan, yang dapat menggambarkan ukuran yang valid, dan variabel dapat digunakan untuk mengujinya, sebab peneliti dapat merumuskan hipotesis yang bersih, bebas nilai, dan spesifikasi. Oleh karena itu, evaluasi hipotesis itu bergantung pada eksistensi metode-metode untuk mengujinya, baik metode pengamatan, pengumpulan data, analisis data, maupun generalisasinya. Dan yang keempat yaitu hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetensinya, dan yang terakhir yaitu hipotesis ini lebih dari hipotesis kompetensinya jika dapat menjelaskan dan memprediksi lebih baik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.